Nabi Muhammad. Man ana man ana man ana laulaku kaifama bukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulaku kaifama bagaimana kita cinta, bagaimana tak ingin bersama, bagaimana aku tak cinta, bagaimana tak ingin bersama. Sesan hawa nafsu dunia, usul empat rakaat, iman Islam tauhid makrifat, usul asar empat rakaat, Allah mukmin Muhammad, usul maghrib 3 rakaat, semua berpuasa pasangan, usul subuh 2 rakaat, nyata Allah pada Muhammad, bangun malam sholat, tahajud di sepertiga malam, usul isya 4 rakaat. Man ana man ana man ana laulakum kaifama bukum kaifama ahwakum ma'assalama fi amani syaikhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana ma'assalama fi amani syaikhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Selamat jalan dalam penganiaya kami, Allah Tuhan, saya gila pendidik guru kami, Tuhan kami. Ma'assalama fi amani syaikhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Sehatkanlah ya Rabbi, biar sholat zuhur dijal kami, sholat asar baru-baru kami, sholat maghrib jam 2 kami, sholat isya 5 kami, sholat subuh empedu kami, tunai sholat 5 kali, sehatkan organ kami. Sholatum bisalamil mubin linuqadit ta'id ya Rabbi. Sholatum bisalamil mubin linuqadit ta'id ya Rabbi.
bertaubat, kami bertaubat dari maksiat, karena ajal kian mendekat, tahu alamat kembali selamat. Sholatum bisalamil mubin linuqati ta'ini ya Rabbi. Sholatum bisalamil mubin linuqati ta'ini ya Rabbi. Zuhur asar hamba buka pintu surga, maghrib dan isya tutup pintu neraka. Sholat subuh hamba hapuskan dosa, siang malam hamba kami berdoa. Busrolana, busrolana nilnal muna, zar'ana wa falhana, wadaru anjaza wa'dahu, wal bishu adhamu wa'lana. Ya nafsu libi bil liqa, ya ainu qari'anna, hadza jamalul mustafa, anwaruhu lahat lana. Busrolana, busrolana nilnal muna, zalana wa falhana, wadaru anjaza wa'dahu, wal bishu adhamu lana. Dulu engkau pernah bersabda, yang denganmu berjumpa, walau dalam tidur kami, pasti akan berjumpa lagi. Kami kan tetap menanti di alamat yang pasti, walau ketemu sekali. Kami kan tetap menanti di alamat yang pasti, walau ketemu sekali. Ya Rabbi, kumpulkan kami dengan para wali. Ya Rabbi, kumpulkan kami dengan para wali di Baitullah Ummati, di akhirat bersama Nabi. Amin 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 ya Allah, 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 amin ya Allah. Rabbal alamin, astaghfirullah, Rabbal baraya,
ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang, semoga sejahtera untuk kita semua. Yang dimuliakan Dr. C. Abuya Zulkifli AHSPDI MSI, yang dimuliakan teman-teman, yang dimuliakan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, khususnya mahasiswa Polmek, calon penghuni surga, dan adik-adik remaja yang terhormat. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga pada saat ini kita dapat bersama-sama berkunjung datang di Polnek guna untuk mengikuti kegiatan musyawarah agama yang dilaksanakan oleh mahasiswa Polnek. Sholawat dan salam mari bersama kita persembahkan ke hadapan Allah ikutan kita baginda Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan ke terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur, izin kami membacakan tertib acara berikut ini. Tertib acara musyawarah agama spiritual klub bersama mahasiswa Polnek Kalbar. Hari Kamis, tanggal 11 bulan 12 tahun 2025, bertempat di DI 8. Pembawa acara pembukaan dengan pembacaan umul kitab yang dipimpin Farizal. Pembacaan kalam ilahi dasar tilawah dibacakan oleh yang dimuliakan Ale. Kata sambutan sekaligus membacakan PowerPoint yang akan disampaikan oleh yang dimuliakan Binalfi. Musyawarah agama, majelis taklim dan zikir spiritual klub bersama mahasiswa Polnek bertema agama dengan narasumber para juru dakwah atau yang bertugas dengan moderator dan notulen oleh yang dimuliakan Atika. Marilah sama-sama kita mulai acara yang pertama. Pembukaan dengan pembacaan umul kitab yang akan dipimpin oleh yang dimuliakan Farizal. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti kiramin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan dibacakan umul kitab, maka segera acara kita ini. Sebelum dilanjutkan, dipersilakan menikmati hidangan. Sambil menikmati, kita lanjutkan acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi dan
Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allah tidak menghukumi seseorang yang melangkah sesuai dengan kesanggupannya. Dia dapat pahala dari kewajiban yang diusahakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tidak salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami pikul. Berilah maaf kami, berilah maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul nabiyul karim. Wa Syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadapan Allah dan Rasulnya kami mohon ampun dan taubat. Allahumma muwaffiq la aqiburi wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, semoga cerita kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, kata sambutan sekaligus membacakan PowerPoint yang akan disampaikan oleh yang dimuliakan Binawi. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, semoga sejahtera atas kita semua. Siang. Yang dimuliakan Bapak Kandidat Abuya AHM Zulkifli AHSPDI dan MSI. Yang dimuliakan teman-teman yang hadir pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, langsung saja saya bacakan PowerPoint jawaban soal UTS nomor 4. Makna dan wujud kitabullah dan as-sunnah. Menetapkan as-sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai bayan, merupakan konsensus bersama para ulama, baik sebagai bayan al-taqid, bayan al-tafsir, dan bayan al-tashkil. Selanjutnya menjelaskan kedudukan keduanya sebagai sumber hukum atau ajaran agama secara syariat dan hakikat. Secara hakikat ada perkataan ikuti hati nurani, sunnah, kamu selamat, itu hasil kitabullah, selamat. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam yang utama ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Hadis. Selanjutnya sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Ijtihad menurut bahasa artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Selanjutnya ada 13 metode dalam berijtihad. Metode pertama yaitu ijma.
merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah wafat dan berkaitan dengan hukum syar'i yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Adapun contoh ijma adalah ijma sahabat, yaitu ijma yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah seperti mengumpulkan catatan Al-Quran menjadi mushaf. Yang kedua yaitu qiyas, merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkan dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai nas. Contohnya adalah mengkiaskan pembunuhan yang menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Yang ketiga yaitu istisal, merupakan berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Contohnya adalah wasiat, meski secara kias tidak diperbolehkan mendapat warisan, namun karena terdapat dalam Al-Quran maka wasiat diperbolehkan. Yang keempat yaitu maslahah musalah, yaitu kebaikan yang tidak disinggung syar'i untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. Contohnya adalah membuat akta nikah, akta kelahiran dan sebagainya. Yang kelima yaitu istihad, merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Contohnya adalah setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Yang keenam yaitu sadud zarai, yaitu menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Melarang pasangan yang belum nikah berduaan di tempat sepi untuk mencegah terjadinya zina. Yang ketujuh, yaitu apa yang biasa dijalankan orang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dengan kata lain adalah ada kebiasaan. Contohnya adalah halal bihalal yang dilakukan saat hari raya, maulid, tahlil dan lain-lain. Yang ke-8 yaitu istihab, adalah prinsip mempertahankan keadaan hukum yang sudah ada sehingga ada bukti yang mengubahnya. Contohnya seseorang yang dianggap suci sampai ada bukti bahwa dia melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Yang ke-9 sya'uman qablana. Sya'uman qablana merupakan hukum Allah SWT yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah. Contohnya adalah kewajiban untuk berpuasa. Yang ke-10 yaitu istidlal, adalah metode mencari dalil atau bukti untuk menetapkan suatu hukum dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Contohnya tentang puasa Ramadan adalah wajib bagi umat Islam karena ada dalil di dalam Al-Quran. Yang ke-11 ilat, adalah sebab atau alasan yang menjadi dasar penetapan suatu hukum. Contohnya dalam larangan meminum khamar. Ilatnya adalah sifat memabukkan dari khamar. Jadi segala sesuatu yang memabukkan diharamkan karena ilatnya adalah memabukkan. Yang ke-12 yaitu istinban, adalah metode menggali atau mengekstrak hukum dari dalil yang ada. Contohnya menetapkan haramnya game judi dengan menganalogikan larangan berjudi. Yang ke-13 kaul al-Syafi'i, merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima. Selanjutnya sebutkan macam ijtihad dan contohnya. Yang pertama ijma. Macam-macam ijtihad dalam Islam yang pertama adalah ijma. Adapun yang dimaksud dengan ijma yaitu suatu kesepakatan yang diambil oleh para ulama mengenai suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hasil dari ijma sendiri merupakan hasil kesepakatan bersama para ulama untuk kemudian diikuti oleh umat manusia. Contoh ijma, kesepakatan untuk mengharamkan minyak babi, keputusan untuk menghubungkan Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, menetapkan azan dan iqamah yang dilakukan 2 kali pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, menjadikan as-sunnah sebagai sebuah dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran. Yang kedua qiyas,
macam-macam ijtihad dalam Islam. Yang kedua adalah kias. Yang dimaksud dengan kias yaitu menyamakan. Artinya sebuah masalah baru yang terjadi di masa sekarang akan disamakan atau dikaitkan dalam masalah serupa yang sudah terjadi di masa lalu, yang memiliki kesamaan pada sebab, akibat maupun yang lainnya. Hukum yang berlalu pada masalah lama akan dijadikan sebagai hukum masalah serupa yang baru terjadi. Contoh kias, transaksi sewa menyewa yang dilakukan saat pelaksanaan sholat Jumat hukumnya yaitu makruh. Hal ini sesuai dengan hukum larang jual beli saat sholat Jumat dalam Al-Quran Al-Jumu'ah ayat 9. Penentuan hukum halal haram dari narkotika yang disamakan atau dianalogikan dengan khamar karena memiliki efek yang hampir sama, yaitu memabukkan atau bahkan narkotika bisa lebih parah. Yang ketiga istisan, macam-macam ijtihad. Yang ketiga adalah ijtihad. Adapun yang dimaksud dengan ijtihad yaitu meninggalkan suatu hukum yang lain karena adanya suatu dalil syarat yang menyuruh atau mengharuskan untuk meninggalkannya. Contoh istisan, dokter pria maupun perempuan diperbolehkan untuk melihat aurat lawan jenisnya dalam prosedur pengobatan, seperti saat dokter pria membantu ibu hamil untuk melahirkan. Yang keempat, maslahah musalah. Contohnya yaitu tuntunan aktivitas ibadah pada saat pandemi COVID-19 untuk tidak menunaikan sholat Jumat atau sholat tarawih di masjid terlebih dahulu serta memakai masker saat sholat. Pencatatan perkawinan dalam surat atau dokumen resmi yang maslahat atau guna untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, pembagian nafkah dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu sudut jizariyah. Contohnya yaitu suatu hal yang hukumnya adalah mubah, dapat dimakruhkan atau bahkan dapat diharamkan tujuannya agar umat manusia dapat lebih berhati-hati. Yang keenam istisab. Contoh istisab, seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya pergi merantau, namun suami tersebut tidak pulang dan tanpa pulang, maka wanita tersebut tidak boleh serta untuk menikah lagi apabila masih belum ada kepastian bahwa apakah suaminya meninggal ataupun menceraikan dirinya. Jika sudah ada kepastian, maka barulah dia diperbolehkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Yang ketujuh, selama sebuah masalah tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran dan hadis, maka masalah tersebut akan tetap untuk diperbolehkan. Contohnya di masyarakat, transaksi jual beli yang terbiasa tidak melakukan lafaz perkataan, namun antara penjual dan pembeli telah rela untuk bertransaksi. Yang ke-8, ijtihad al-ilah, melibatkan penetapan hukum berdasarkan identifikasi sebab dari suatu hukum. Contohnya misalnya ada aturan hukum Islam yang menyatakan bahwa menyantap daging babi haram. Seorang mustahid yang menggunakan ijtihad al-ilah dapat mengidentifikasi ilah sebab dibalik larangan tersebut, yaitu sifat najis dari daging babi. Berdasarkan prinsip ini, mustahid dapat menyatakan bahwa konsumsi atau penggunaan barang-barang yang memiliki sifat najis serupa dilarang. Yang kesembilan, ijtihad al-tarjih, melibatkan pemberian bobot kepada satu pendapat hukum daripada yang lain berdasarkan pertimbangan tertentu. Contohnya dapat ditemukan dalam penilaian urgensi atau kepentingan tertentu. Sebagai contoh, seorang mustahid mungkin dihadapkan pada dua pendapat hukum yang sah tentang suatu masalah, namun dia dapat menggunakan ijtihad al-tarjih untuk memberikan keutamaan pada satu pendapat berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat, kemaslahatan umum, atau keadaan darurat. Sekian dari PPT ini, saya mohon maaf sekiranya ada penyambutan atau sesuatu yang salah. Kehadapan Allah dan Rasulnya kami mohon ampun dan taubat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, semoga sejahtera atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, musyawarah agama. Bertema agama dengan narasumber para juru dakwah atau yang bertugas dengan moderator dan notulen oleh yang dimuliakan Akika. Padanya dipersilakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga sejahtera untuk kita semua. Ya. Jadi langsung saja musyawarah disepakati berapa lama musyawarah ini? Jadi untuk musyawarah hari ini akan diberikan waktu 2 menit. Silakan siapa yang ingin bertanya? Semuanya lah. Banyak lah. Tahu ya? Ini dikira ambiat udah paham semua kali. Yang itu. Nanti dia ya. Orang kasih pertanyaan dia ke Mas Awan ke tanya lah. Tadi kan ada disebutkan kalau apa? Kami kan halal, tapi Dia dari halal Aku atau nanya. Ada versi lain. Sini. Tadi kan disebutkan kalau as-sunnah itu sumber hukum kedua lah setelah Al-Quran kan. Nah, sedangkan saya tahunya itu setelah Al-Quran itu hadis. Apakah as-sunnah itu nama lain dari hadis itu sendiri atau mungkin as-sunnah itu berbeda dengan hadis? Jadi kuncinya Terima kasih. apakah as-sunnah itu sama dengan hadis atau beda gitu? Ada yang mau bertanya lagi? Duduk dulu. Kita dulu waktunya sudah habis. Iya, doanya kemudian. Demikian dari sesi tanya jawab. Kami mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan ke hadapan Allah dan Rasulnya. Kami mohon ampun dan taubat. Selamat siang, semoga sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir musyawarah dana yang dilanjutkan dengan bacaan doa. Boleh yang dimuliakan? Oh, Delvian, padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum berdoa kita musyawarah dana. Dipersilakan ada yang mewakili untuk mengusulkan musyawarah dana. Bantuan mengambil uang. Di luar. Dari di luar. Masa mau kasih jelasnya? Wan. Tugas dia nih. Mana ya? balik lagi ke kantor. Bekas apa itu? Ada. Kasih mas. Kocak itu. Kok disetujui aja? Pakai salah Kita mulai berdoa sesuai niat kita masing-masing. Fokus merasa di Baitullah yang kita dari Ka'bah.
Allah, merasa menyaksikan atau disaksikan Allah dan Rasulnya, dan dengan membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Karim, amin ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah ya Farijal Ham ya Syafal Rum ya Mal Badi ya Rafir ya Rafiru wa yarham. Allahumma ya Dafi al-Bala idfa anna ya Allah, ya Difal al-Bala idfa anna ya Rahman, ya Dafi al-Bala idfa anna ya Rahim, ya Difal al-Bala idfa anna ya Qadim, ya Difal al-Bala idfa anna ya Dzal Jalali wal Ikram. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan ke hadapan Allah dan Rasulnya. Kami mohon ampun dan taubat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, semoga sejahtera atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada saat ini. Jika terdapat salah dan janggal dalam membawakan acara ini, kami mohon maaf. Kehadapan Allah dan Rasulnya, kami mohon ampun dan taubat. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, semoga sejahtera atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi